Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi saya kembali yang berjudul Gambaran Radiologi COVID-19, Fototoraks dan CT Scan. COVID-19, Coronavirus Disease 2019, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jenis ini merupakan jenis dari coronavirus. Kasus ini pertama terlihat di Wuhan, China, pada Desember 2019 sebelum menyebar secara global. Wabah saat ini secara resmi diakui sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Diagnosis definitif dari COVID-19 memerlukan rapid test atau PCR positif, sedangkan CT scan toraks itu sendiri dapat membantu dalam menilai komplikasi dari COVID. Pemeriksaan awal yang mesti dilakukan dalam menilai COVID adalah radiografi pollox atau fototoraks. Meskipun kurang sensitif dibandingkan CT scan toraks, fototoraks biasanya merupakan modalitas pencitraan lini pertama yang digunakan untuk pasien suspek COVID-19. Pada fototoraks, pada tahap awal penyakit, biasanya kita temukan mungkin normal ataupun temuan ringan. Temuan yang paling luas biasanya sekitar 10-12 hari setelah timbul gejala. Temuan yang paling sering ditemukan adalah airspace opacity, baik itu sebagai konsolidasi ataupun ground glass opacity. Distribusi paling sering yaitu bilateral, periferal, dan predominan zona bawah. Berbeda dengan kelainan parenkim, biasanya efusi pleura jarang terjadi, hanya 3%. Ini adalah contoh dari pemeriksaan fototoraks dan CT scan pada fase awal penyakit. Jadi kita bisa lihat bahwa pada pemeriksaan fototoraksnya kita tidak temukan adanya kelainan, tetapi pada gambaran CT scan-nya, di mana yang diambil 1 jam setelah dilakukan pemeriksaan fototoraks, kita bisa lihat bahwa adanya gambaran ground glass opacity di lobus kanan bawah, sehingga ini membuktikan bahwa memang CT scan lebih sensitif dibanding dengan fototoraks. Berikutnya kita bisa lihat juga pasien laki-laki dengan riwayat demam 4 hari. Di sini kita lihat pemeriksaan fototoraks, kita bisa temukan adanya konsolidasi bilateral perifer, juga ada pula konsolidasi parakardial kanan, dan efusi pleura tidak terlihat. Selanjutnya adalah CT scan. Biasanya untuk tahap CT scan itu sendiri, paten-paten yang bisa kita lihat pada pasien COVID-19, yang pertama adalah ground glass opacity, itu biasanya 88%, bilateral 88%, distribusinya posterior 80%, biasanya juga perifer, kemudian melibatkan multilobar 79%. Ini distribusinya perifer tadi sudah saya jelaskan 76%, dan kita temukan juga ada konsolidasi 32%. Biasanya ini adalah paten-paten yang terbanyak pada awal-awal pemeriksaan CT scan COVID. Yang pertama adalah ground glass opacity. Jadi GGO ini adalah temuan yang paling umum pada infeksi COVID-19. Biasanya polanya itu multifokal, bilateral, dan perifer, tetapi pada fase awal penyakit biasanya GGO itu hadir sebagai lesi yang unifokal dan paling sering terletak di lobus inferior paru kanan. Jadi pada gambar CT scan di samping ini kita bisa lihat bahwa seorang pria muda yang mengalami demam selama 10 hari dengan berat batuk progresif dan sesak nafas. Di sini dia masuk dengan saturasi 60%, hasil PCR-nya positif. Dan pada CT scan-nya kita bisa lihat adanya gambaran GGO bilateral yang luas dengan dominasi di posterior. Yang kedua adalah crazy paving. Biasanya crazy paving ini suatu gambaran di mana kita bisa lihat adanya garis interlobular dan intralobular yang menebal yang dikombinasikan dengan pola ground glass yang kita sebut sebagai pola crazy paving. Jadi di panah kuning pada gambar CT scan di samping. Biasanya pola ini terlihat pada tahap selanjutnya.
Kemudian kita bisa lihat juga pola yang lain yaitu dilatasi vaskular. Temuan ini biasanya tipikal di area ground glass, dan di area ground glass ini kita bisa lihat adanya dilatasi vaskular, jadi di panah kuning. Selanjutnya adalah traction bronkiektasis. Ini juga adalah temuan umum lainnya, biasa ditemukan di area ground glass juga. Jadi ada gambaran dari penebalan bronkusnya, ada dilatasi bronkusnya yang memberikan gambaran Tremtrek yang kita sebut sebagai traction bronkiektasis, jadi yang panah kuning ini. Selanjutnya adalah band subpleural dan distorsi arsitektur. Pada beberapa kasus terdapat distorsi arsitektur dengan pembentukan band subpleura. Ini juga biasanya kita temukan pada kasus-kasus COVID-19. Terima kasih. Demikianlah materi yang saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Terima kasih.